Kalau itu buat sertifikat tanah. Maria Selastianingsih, selamat pagi. Selamat datang di ruang Antasari. Selamat datang di ruang pertemuan Dirgantara kantor Wali Kota Jakarta Selatan dalam kegiatan peningkatan peran organisasi. Secara agama Islam, bagi saudaraku semua yang beragama lain, kami mohon berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabbi, di pagi hari yang bahagia ini kami semua bersimpuh di hadapan-Mu memohon ampunan atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami dan dosa keluarga kami serta dosa para sahabat kami. Karuniakanlah kami umur yang panjang dalam taat padamu dan bermanfaat untuk umat, keselamatan dan kesehatan yang afiat, sehingga pada pagi hari ini kami semua bisa mengikuti kegiatan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan di Jakarta Selatan. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan dan limpahkan kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Esensi dari kegiatan di pagi hari ini, kami dari pihak penyelenggara akan membacakan sambutan pointer kegiatan pendaftaran ormas, ada informasi evaluasi dan mediasi seputar ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan peningkatan peran organisasi masyarakat di dalam pembangunan DKI khususnya di Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para narasumber yang sudah menyempatkan berkenan hadir di dalam kegiatan ini, AKBP Dodi Ginanjar, SH/MH, dengan kesempatan ini beliau sebagai Kasat Dimas Polres Jakarta Selatan, Bapak Profesor Terades Febran Sam, Wakil Direktur Universitas Nasional. Narasumber Bunike, sebagai dalam hal ini Bunike, jangan bosan ya Bu, serta Bapak Ibu yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir. Sekaligus, oke. Presisi ya. Oke,
yang saya hormati, ini banyak senior saya di bidang pendidikan. Ini ada Pak Firdaus, Bu Nike, yang gelarnya udah pada tinggi-tinggi. Saya doang ini masih pada, saya junior. Saya harus belajar dengan beliau-beliau ini masalah komplikasi, ya. Di sini saya udah jelas ya, mungkin ada beberapa rekan yang dikenal. Saya AKBP Dodi Ginanjar Esa. Saya sebagai Kasat Bimas Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin ada beberapa sudah kenal ya, karena memang tugas saya bermasyarakat, sering nongkrong ya, NU, Bansor, Bansar segala macam, FKDM ya kan. Jadi lanjut langsung. Nah ini ya jabatan saya ya. Saya memang beberapa sudah tour of duty ya. Saya lulusan PPSS tahun 2002. Kemudian juga terakhir saya sekolah pemimpinan tahun 2013 ya. Kemudian juga beberapa kali jadi Kapolsek. Terakhir saya akhirnya bertugas di kampung halaman sendiri. Saya memang aslinya saya Betawi Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, daerah Kemang, Mampang. Setelah berkeliling-keliling akhirnya alhamdulillah baru kali ini saya tugas di kampung halaman sendiri. Sebelumnya saya tugasnya di kampung halaman orang, di Gunung Kidul, di Sleman, Jawa Tengah segala macam, keliling-keliling. Alhamdulillah sekarang udah balik ke kampung sendiri. Ya lanjut. Ini ya, asal rekan-rekan tahu dasar hukum dari pembentukan ormas ya. Pembentukan ormas adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Ya lanjut. Ya. Di sini pengertian ormas ya, pengertian ormas. Jadi ormas adalah organisasi yang dengan sukarela dibentuk oleh sebagian masyarakat ya, untuk karena kesamaan aspirasi dan kehendak ya dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Dan juga di sini ada LSM sama, sebuah organisasi orang yang didirikan perorangan, kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan. Ormas ini kadang mirip seperti Polri, kadang dibenci, kadang dirindu. Dibenci kalau lagi gaduh, banyak yang doma aduh nih kami pada berantem aja gitu kan, lebih baik akur. Tapi dirindu kalau lagi gini nih, pilkada DKI apa pilkada, dirindu nih ormas nih, dirangkul segala macam ya kan. Dan juga memang banyak kegunaan-kegunaan ormas ini ya. Kita sekarang memasuki nah, iya dong, kita harus mendukung ya. Setiap pemerintahan boleh beda pilihan ya Pak ya kemarin ya, tetapi tolong seluruh komponen bangsa harus ikut serta dalam pembangunan. Nah, kalau mau maju. Nah, tadi paparan Pak Dodi luar biasa bahwa Jakarta Selatan minim sekali gejolak-gejolak ketika pemilu ya Pak ya. Kita harapkan seluruh DKI Jakarta nanti tanpa ada gejolak yang berarti menjelang pilkada hingga pasca pilkada. Nggak ada lagi cebong, nggak ada lagi kampret. Sesama anak bangsa kok ya ngatain cebong, kampret, kadrun, hal-hal yang tidak manusiawi semuanya. Setuju nggak? Nah, next, coba kita lihat semangat kebangsaan itu apa? Kalau dalam Islam itu sebetulnya yang namanya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ya, saya yakin setiap ajaran agama memiliki ya ajaran semacam itu. Nah, kemudian kenapa ormas ini penting? Ormas ini penting karena sebagai katalisator dan juga sebagai tangan panjang dari pemerintah. Bayangin kalau pemerintah nggak ada ormas, mau ngapain coba? Sosialisasi sampai demo juga nggak bakalan masyarakat bisa mengerti, benar nggak? Jadi ini kepanjangan tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi peran Anda sangat strategis, termasuk menyampaikan berbagai aspirasi yang ada dalam masyarakat, betul nggak Pak? Coba kalau ada warga masyarakat yang katakan punya persoalan, baik itu sosial, keamanan, pendidikan, kesehatan, apapun itu, maka
paling mudah adalah menuju ke siapa? Tokoh masyarakat, kemudian ormas, itu saluran pertama, baru nanti berjenjang ke atas ya. Oke, next kita lihat lagi. Ini dia. Kalau saya melihat ormas itu dalam kacamata, ada kekuatannya, ada kelemahannya, ada tantangannya, dan sekaligus ada apa? Ancaman dalam hal ini. Ayo kita lihat apa di sini, ya. Kekuatannya adalah kita ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Ini kekuatan, ibarat sapu lidi. Mau dipakai kayak apa ya bisa, tapi kalau cuma satu lidi nggak bisa untuk apa-apa, korek kuping. Salah, nggak enak Pak, berdarah ya. Nah, kemudian apa di sini? Semuanya gotong royong. Ini adalah selaras dengan ideologi Pancasila. Next, di sini adalah kelemahannya apa? Masalah korupsi, masalah ketidakadilan. Indonesia, Jakarta, warganya, Kesbangpol, luar biasa. Kesbangpol keren, harus dong ya. Indonesia, Jakarta, warganya, Kesbangpol, tepuk tangan. Pantun, santan kelapa, gula aren. Ormas Jakarta emang keren. Saya spontan itu ya. Oke, Ibu Kesbangpol, Pak Dodi, Bu Nike, moderator yang saya hormati, yang saya cintai. Namanya pembicara terakhir itu kayak orang datang ke pesta belakangan. Begitu dia ngambil makanan, tinggal kuahnya, isinya udah gak ada. Baiklah, saya diminta untuk bicara tentang karakter budi. Ini penting ya. Desain karakter budi bagi warga Jakarta dalam memperkuat demokrasi. Yang pertama, karakter itu mudah diucapkan, ya. Tetapi perlu perjuangan yang konstan untuk dilaksanakan. Karakter itu sederhana. Dia sederhana karakter itu. Tapi butuh konsistensi. Dua. The Founding Fathers, begitu Indonesia merdeka, para cendekiawan itu melakukan satu polemik. Ada buku ya, tipis bukunya, polemik kebudayaan, ditulis oleh Adian Kamiharja. Bukunya tipis Pak Yai ini, tokoh-tokoh ormas. Bagus dibeli. Polemik kebudayaan, ditulis oleh Adian Kamiharja. Itu tentang vision karakter pembangunan kota bangsa. Padahal kita baru merdeka tahun 45, polemik itu tahun 50. Ekonomi kita masih terpuruk, teknologi kita masih tertinggal. Yang namanya Jakarta masih kampung besar, bukan kota Pak dulu, kampung besar. Salah satu pemudinya Pak, keren deh kalau gitu ke politik kan. Dari ormas diambil tuh sebagai apa? Kader-kadernya. Tapi sekarang ormas itu punya Orpol itu punya ormas. Betul nggak Pak? Betul nggak? Nah, Golkar punya ormas nggak? Sebutin semua deh kan saya kampanye lagi. PDIP punya ormas nggak? Punya. Ya. PAN punya ormas nggak? Gerindra punya. Nanti partai yang sekarang nggak nyomot lagi di ormas yang di depan saya, nggak perlu. Kaderisasi dari ormas yang ada yang disebut sayap organisasi ya namanya, di kader, dibina dari awal tuh. Nasdem, Golkar, PAN, P3 semua kan. Maka ormas-ormas itu nggak jadi lagi sebagai mata air untuk
kader-kader partai politik lagi ke depan. Berubah kan Pak ya? Nah sekarang bapak-bapak ngapain di ormas? Padahal jumlah ormas di dunia Pak. Besok saya itu sampai di akhirat. Saking gemesnya sama Indonesia. Di dunia ormas paling banyak di Indonesia. Per 2024 update tuh kalau saya 500.000. Di Jakarta, sebutin lagi ormas. Oh ya, dari Kasgoro. Jumlah ormas Jakarta. Kasgoro buka HP lagi. Waduh. Kamera. Ya. Berapa, Pak? Aduh salah, Pak Kasgoro mau nikahnya di Jakarta 35.000. Pak dari PKUB, kebanyakan RT kemudian ormas. Bayangkan di Jakarta aja 35.000, RT aja nggak sampai 35.000. Itu hebatnya ormas di Indonesia. Pak Dodi, kalau udah sampai di sini, nggak ada istilah di kita nggak demokrasi, Pak. Udah kelebihan demokrasi, udah tumpah-tumpah kalau air kopi itu. Di dunia nggak ada Pak, jumlah ormas di Amerika Serikat nggak ada. Ini 500.000. Ya, namanya Pak Jono. Jadi ketua ormas A, jadi ketua umum ormas A, jadi penasihat ormas B, jadi pembina ormas C, pembantu umum ormas D. Satu orang bisa pegang 5 ormas. Itu hebat yang saking guyupnya di kita. Jadi kalau Bapak bertanyakan negara kita demokrasinya payah, tanya dulu ke diri sendiri. Negara memberikan kebebasan, mendirikan organisasi. Ada orang Pak di daerah diriin ormas cuma bertiga, bapak ibu anak. Diriin ormas itu. Satu jadi ketua, satu sekretaris, satu bendahara. Pembina ormasnya kakeknya, udah bertiga, namanya masih ada. Bayangkan seperti itu. Apa arah saya ngomong apa Pak? Apa? Kita itu bikin ormas, sebagian masih untuk pergaulan. Makanya dikatakan Monika tadi, kita nggak mandi. Kenapa masuk ormas? Ya buat isi kekosongan lah, banyakin temen gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Daniel dari Forum Pembangunan Kekuasaan dari FIS Kalimantan Selatan. Selamat para narasumber dan terima kasih Ibu moderator. Dari semua narasumber tadi memaparkan materi ini, ada pengalaman dari saya, tapi sebelumnya adalah saya setuju ormas harus berkarakter, itu global. Tetapi saya juga setuju anggota ormas juga harus berkarakter. Tadi yang dikatakan adalah pengamalan dari segi agama. Karena kenapa di agama itu ada norma. Norma itu hubungannya dengan cara kita berkomunikasi dengan masyarakat. Betul Pak ya, kalau tidak salah. Maaf Pak, kebetulan background saya dulu, saya pernah mengajar tentang etika profesi. Baik, ada pengalaman saya pernah tertekan oleh ormas. Siang tidak bisa makan, malam tidak bisa tidur. Orang tua saya sampai saya ungsikan dari rumah saya. Karena ormas ini diperalat oleh orang yang kebetulan sedang berurusan dengan saya. Pertanyaan saya dari sini, apakah ada pengawasan tentang ormas ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ormas ini selain tadi yang disebutkan yang memang sudah besar dan punya nama,
punya program kerja setelah dia disetujui oleh bidang hukum yang menandatangani bahwa ormas ini silakan untuk berdiri. Apakah setelah dia disetujui kemudian dia mengajukan program kerja dan program kerja itu dipelajari. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita, saya Kusuma Saputri, Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan. Saya izin menyambut apa yang disampaikan oleh Bapak AKBP Dodi Ginanjar, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Salah satu program dari divisi kami, saya dari ICMI Jakarta Selatan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, adalah untuk membangun potensi dan karakter bangsa, terutama pemuda, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan bela negara. Tetapi ketika itu ada wacana untuk bekerja sama dengan bela negara itu harus di tingkat nasional. Jadi kami di sini sangat bersyukur mendapatkan informasi yang sangat berharga bahwa di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan bela negara itu bisa dilakukan latihan-latihan ya Pak ya. Baru diusulkan Bu, ya baru diusulkan. ya harap lagi. Ya, usulan itu kami dukung dan mudah-mudahan dukungan kami ada artinya. Asik. Ibu suami Anda ya bisa disambut ini. Ya. Kenapa kita perlu bela negara untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang mulai luntur di generasi muda? Karena mohon maaf Pak, kalau tadi Bapak bilang bahwa di Jakarta Selatan ini sudah aman, tetapi waktu kami beraudiensi dengan Camat Tebet, beliau minta tolong ICMI bisa nggak ikut berperan untuk mengatasi tawuran. Tawuran di Tebet, di Manggarai Selatan, itu kita semua tahu ya, itu turun temurun. Jadi dari lahir mereka udah tahu kampung depan itu musuh dia. Itu udah 3 generasi dan sampai sekarang belum teratasi. Jadi membangun karakter memang bisa dan memang harus dari diri sendiri. Tetapi tidak boleh berhenti hanya di diri sendiri. Kita harus mau sanggup sebagai ormas untuk membangun karakter dari lingkungan kita, masyarakat kita terdekat dulu. Sekarang yang dekat Jakarta Selatan, dan kita harus bisa juga mengangkat yang namanya kerukunan hidup beragama. Karena kalau kita terpisah-pisah seperti itu, nggak akan kemana-mana Indonesia ini. Dan untuk karena kami mungkin belum bisa memberi beasiswa seperti Muhammadiyah memberi beasiswa, ya dari saya mencoba dari diri sendiri, misalnya menerima mahasiswa Papua dari Kabupaten Puncak itu untuk tinggal di rumah saya gratis untuk mahasiswa yang datang dari keluarga petani yang kurang mampu, dan itu sudah dimulai sejak saya mulai belajar di Magister Ilmu Politik di bawah Pak Profesor Firdaus. Ini muridnya, ya, kan sama pinternya ya. Dan mungkin kalau kita bisa bikin pelatihan, ada Pak AKBP Dodi dengan Pak Profesor Firdaus, itu bisa sinergi dengan ICMI. Terima kasih. Insyaallah nanti akan ini ya, menjadi IO-nya ya Bu ya, menjadi promotor, provokator, donator.
saya dari Aji Saka. Aji Saka adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yogi terkait ormas. Apakah ormas itu harus berkemenkumham? Karena setahu saya tahun 2008 kami ini cukup dengan tanda inventarisasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu saja Pak. Baik, terima kasih Mas Joko yang Ken Coko Pak. siapa? Ken Coko. Oh, Ken Coko. Oke, Bapak Ken Coko. Baik, lanjut. Bapak lagi. Nama. Oh iya, sorry. Nama Eko dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Jakarta Selatan. Pertanyaannya tertuju kepada Pak Rudi. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah peningkatan peran organisasi kemasyarakatan. Nah, setelah ini sepertinya kita harus bertukar tempat nih. Nanti biar kita lah yang dari organisasi kepemudaan yang menjadi pemateri, dari pemerintah yang menjadi audiensi. Karena ini hanya peningkatan untuk organisasi kemahasiswaan aja, sedangkan di pemerintah sendiri kita tahu sendiri lah, ngomong kosong semua itu di dalam. Benar itu saya. Bukan apa-apa, karena menurut saya sih saya muak karena begitu banyak larangan mungkin ya, khususnya organisasi kemasyarakatan, baik itu pun kita di kepemudaan, organisasi BMKRI sendiri. Jadi kita lihat pemerintah sendiri banyak kasus yang memang sampai saat ini masih belum tertangani. Contoh kecil kasus Sambo. Oke. Contoh. Sekarang udah redup belum? Poinnya adalah kayaknya kita harus bikin seminar terbalik. Oke. Siap. Nanti Henry yang akan menjadi promotor dan provokator. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Aji Saka ya. Ya, begini Pak. Kita ya. Pak Ken Coko, tapi dari Aji Saka. Ya, jadi pada demikian kontak saya. Dua, ormas di Indonesia itu yang namanya organisasi itu macam-macam. Ada ormas, ada yayasan, ada LSM. Ini undang-undangnya berbeda. Ya, saya bersedia ke ormas Pak ya. Bapak, saya ke perkumpulan itu macam-macam organisasi. Ada ormas, bentuknya undang-undang ormas. Ya. Ada lagi perkumpulan, undang-undang yayasan, gitu ya. Ada lagi perkumpulan, undang-undang perkumpulan. Ada 3 ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu memilih yang mana gitu? Kalau saya belum semuanya terpenuhi. Nah, kalau belum semuanya, Bapak cukup ke Kemendagri, disebut dapat SKP kan? SKP apa Pak kebanyakannya? Saya bisa. Ini orang ormas. SKP surat keterangan terdaftar, cuma terdaftar Pak. Jelimet amat sih, bikin organisasi harus ada resmi dan sebagainya. Begini Pak, saya ini aktivis. Di KPPI, Undang Pancasila, di Kahmi Nasional, saya anggota Dewan Pakar ya. Kalau Bapak punya perkumpulan, tidak ada legalitas akan jadi masalah di kemudian hari. Contoh, sampai dulu ya, aset organisasi itu nanti bisa diklaim jadi pribadi. Paham? Saya jadi ketua umum ya. Sebenarnya perkumpulan apa? Anak muda setia budi, kan saya dapat sumbangan. Ada yang nyumbang motor, ya? Ada yang nyumbang sekretariat kantor. Dengan kita tidak punya legalitas, saya bisa klaim karena dalam tangan saya. Padahal ini motor milik organisasi. Dari sini mereka pemerintah mengeluarkan undang-undang.
Kalau dia bentuk yayasan ada undang-undang ya yayasan. Apapun sumbangan yang masuk ke yayasan itu milik publik. Publik boleh bertanya ke yayasan itu kalau memang harus dipertanyakan, makanya bikin laporan tahunan ya. Ormas, saya tahu betul, PKMI, GPNI, HMI, saya tahu itu. Banyak kantor-kantornya itu belum ada legalitas kalau itu surat sertifikat. Kemudian ormas dapat bantuan dari presiden, dari menteri, dari ini, entah motor, entah komputer, diklaim jadi milik pribadi. Tapi kalau dia ada legalitasnya, maka seluruh aset itu milik publik, artinya milik ormas itu, nggak bisa diklaim oleh anggota. Jadi saya sarankan Bapak harus punya legalitas. Tinggal Bapak pilih yang mana? Perkumpulan, yayasan, atau ormas. Ya, jadi wadah-wadah bermasyarakat itu ada undang-undang ormas, ada undang-undang yayasan. Yayasan kan seperti sekolah, rumah sakit, ya, tempat ibadah, yayasan, karena dia orientasinya sosial dan kemanusiaan. Kalau organisasi masyarakatan, ormas ada undang-undangnya ya, dia kemasyarakatan. Ya. Nah ini penting, ini amanah, jangan sampai aset organisasi diklaim. Saya jadi ketua perkumpulan, nggak ada legalitasnya. Waduh, saya bawa pulang di barang. Ketika ke Singapura buang tisu aja kena, di kita 10 kali buang tisu. Dari pemain dari ada perdanya kan. Indonesia ini negara surga Pak. Saya ngomong ke orang Singapura, dia main ke Batam buat sampah. Itu guyonnya kok buang sampah. Kita pergi ke Singapura, buang botol aqua di jalan kena. Orang Singapura di Batam buang itu botol aqua, nggak diapa-apain. Betapa bebas di negeri ini kan. Mana ada Pak, di luar negeri orang pakai motor bisa 3, 4, 5, pakai papan, pulang kampung, di Surabaya ya, badai, kasih tiang-tiang kayu-kayu di atas. Cuma ada ini. Jadi kok mana yang dilarang? Yang dilarang mana sebenarnya? Yang ada kita belum tertib. Di kita ada korupsi, iya kita benahi sama-sama. Kayak Sambo kan ke pengadilan juga kan, bayangkan jenderal nih, bayangkan Pak Dodi kan, tapi dia sedih pada anggotanya. Jenderal utang gua sekarang di gua pengadilan, Pak, selesai. Jadi kita harus husnuzon dan proporsional. Ya. Kalau kita pemerintah punya kekurangan, kita bantu. Jangan putus asa, si gua nggak percaya lagi. Jangan nanti Pak Tiko kalau jadi menteri dikena tulang loh. Gue gak percaya sama Tiko karena Pak Tiko ini gak percaya sama orang gitu ya. Jangan. Yang kurang kita kasih masukan pada dia, kita kritisi ya. Kita ada pasarnya, kemudian ada mekanismenya. Sebagai tokoh organisasi harus wise, harus bijak. Ya. Itu ya bedanya ya. Harus lebih banyak pendengar daripada bicara kadang-kadang, kecuali kayak saya langsung boleh bicara. Ya, coba Pak Ustadz Pak Kiai jumlah telinga berapa Pak? 2. Hidung berapa? 2. Mulut, mata? Mulut. Ada saatnya kita menjadi pemimpin, lebih banyak mendengar, melihat, ya. Mendengar, melihat dan merasakan. Bicaranya seperti itu pemimpin. Sekarang banyak bicara dengan kurang. Lihat jalan, karena nggak pernah di tanah, ya kecuali pemilu kan sama pilkada, karena diikuti. Waktu pilkada dia di tanah, banyak lihat ya sambil lempar bansos gitu kan. Ini buat kita, saya itu generasi muda. Negeri kita ini lebih kaya Pak, tapi benahi. Siapa yang benahi? Kita sendiri. Pergi ke AHU, ya didaftarkan di AHU, kemudian juga didaftarkan ke Kemendagri. Itu syaratnya. Gimana kalau nggak berbadan hukum? Ya nggak masalah, asal didaftarkan ke Kemendagri. Oh kalau misalkan nggak saya daftarkan gimana? Kalau nggak didaftarkan, boleh bikin
ormas nggak didaftarkan, cuma ada satu akibatnya, Anda nggak akan dilayani oleh pemerintah. Itu kata kuncinya. Jadi Anda minta, pastor, tolong dong saya diterima audiensi, tolong dong saya mau ngajukan ini, nggak akan dilayani Anda. Kenapa? Karena Anda tidak terdaftar. Betul ya? Nah, itu kata kuncinya. Itu nggak ada ormas asing. Begini, kalau yang asing itu hanya ada beberapa. Contoh misalkan organisasi bantuan dari USAID atau AUSAID. Izinnya kemana itu? Kemlu izinnya itu. Nanti setelah Kemlu berkoordinasi dengan departemen atau kementerian terkait. Katakan ingin menyalurkan CSR ataupun bantuan. Begini, apakah boleh Muhammadiyah kerja sama USAID, sama AUSAID? Oh, sangat terbuka. Saya pernah menjalin kerjasama dengan dua-duanya, dan itu luar biasa. Satu kata kuncinya, transparansi. Enggak katakan Anda di make up atau di upgrade harga-harga, tidak ada. Bantuan bagi mereka bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan itu kertas berapa itu sudah ada paginya semuanya, transparan semuanya, komputer dan lain sebagainya. Jadi bagi ormas yang ingin menjalin kerjasama dengan lembaga internasional tadi yang sudah punya izin dengan Kemenlu, maka sangat-sangat terbuka dalam hal ini. Terus catatan saya yang kedua tadi dari Teach Me, kenapa Anda ingin pakai seragam, Pak? Keren ya. Sebetulnya dulu ketika ada mahasiswa S1, sebetulnya kan sudah ada MEPA, cuma sayangnya dibubarkan dulu atas usulan sejumlah LSM karena sifatnya militeristik. Jadi zaman Gus Dur itu dibubarkan. Saya menyesal justru. Kenapa? Indonesia itu wilayah geografisnya begitu luas, gitu ya. Maksud sih kemudian itu sebetulnya sekarang dibentuk lagi ya Pak ya, Komcat ya, Komando Cadangan ya. Nah, padahal kalau mau berpartisipasi dalam memajukan negeri, satu contoh Anda akan jadi pahlawan lingkungan. Apabila kita bertindak, berpikir seperti orang-orang Jepang. Begini Mbak, kalau di Jepang Anda habis minum air mineral atau Anda habis makan permen, maka sampah itu harus Anda bawa pulang. Kalau Anda ke hotel, di sana kebetulan nggak menampung sampah seperti itu, Anda simpan dulu di kamar. Besok ketika Anda berangkat ketemu sampah yang bisa dipisahkan sesuai jenis, ada kertas, ada kaleng, ada plastik, ya, ada bahan sayuran. Jadi ada tempat di sana itu, maka baru Anda boleh buang sampah. Makanya di sana di Singapura $500 Pak kalau Anda buang sampah. Dan biasanya yang buang sampah ditegur di sana yang dapat kertas show, dalam hal ini kertas ugalan, itu adalah plastik indoor. Plastik indoor itu kalau di Singapura, mohon maaf ini, di Jepang waspada. Di sana di mana-mana ada kamera. Begitu Anda membuang sampah, itu begitu Anda membuang sampah, Anda akan fotonya ketahuan, potret videonya. Ini luar biasa, ya. Jadi kita mulai dari hal-hal sederhana di lingkungan kita, itu akan menjadi kontribusi yang luar biasa. Mungkin poin yang saya ingin sampaikan itu. Siap, oke. Pak Dodi, kebangsaan tentang pengawasan ormas. Jadi dalam arti ini saya berbicara dalam skup di wilayah Jakarta Selatan, Bu ya. Jadi kalau ada ormas macam-macam atau berbuat negatif, pidana atau segala macam, langsung kami dari atas Polda Selatan beresin, ya. Pertama saya ingatkan rekan-rekan ya, call center 110 itu bebas pulsa. Jadi ada rumahnya disamperin debt collector, disamperin ormas, silakan call center 110 kami dari nanti yang angkat bisa dari Polda Jakarta Selatan, Polda maupun Mabes, ya. Contoh kemarin hari Sabtu pas kebetulan saya lagi piket Pak Menwas, ada salah satu kantor finance digeruduk sama ormas 3 huruf. Saya nggak nyebut ya, cuma 3 huruf, 50 orang. Wah udah ini dari polsek, kapolseknya dari Kimulan, udah gampang saya kirim mobil keranjang dari Polres sama Resmo. Gak lama satu-satu kabur.
Jadi gitu aja Bu, jadi nggak ada ormas berani macam-macam di wilayah Polres Jakarta Selatan. Langsung kami sikat ya. Jadi kalau Ibu di wilayah Jakarta Selatan saya nggak tahu, tapi saya ngomong skup Jakarta Selatan. Ya, karena itu ya. Jadi nggak ada berani ormas sekarang makanya ya. Terus kemudian masalah kalau masalah yang program kerja itu biasanya dikasih bangkol ya. Saya tidak kami Polres Jakarta Selatan hanya pembinaan sifatnya. Kalau yang untuk masalah program kerja ormas biasa ada diskus bangkol yang biasa yang ngurusinnya ya. Kemudian juga saya mau cerita nih masalah kenapa tadi kan disebut kurang lengkap kan tadi dengar ya dari ICMI ya bahwa Pilpres kemarin wilayah Jakarta Selatan paling aman. Kenapa ukurannya paling aman? Kita ukurannya tidak ada PSU, tidak ada pencoblos ulang. Padahal di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat ada PSU. Ya, jadi itu nanti itu aja ya yang dibilang paling aman. Jadi bukan karena tawurannya gue, tapi insya Allah untuk tawuran Jakarta Selatan dibilang 100% aman enggak, tapi paling aman di DKI Jakarta. Ya, dibilang 100% enggak, tapi paling aman. Ya, contohnya apa? Contoh kemarin di Kebayoran Baru itu berapa kali malam minggu tawuran di dekat Gereja Santa itu kan perbatasan ke Kelurahan Mulon, Selong maupun Petokogan. Ya, ini kolaborasi di 3 pilar nih. Ya, saya tekokan oleh Dekas Berkom apa kalau mengurangi gerakan KDM dicari. Ini orangnya udah ketahuan tuh videonya nih orang ini. Jadi kami dari kepolisian juga punya perkumpulan Popdar, dari kelurahan juga mengerahkan FKDM. Alhamdulillah langsung ketangkap itu bocil-bocil ya, langsung diculik saat bukan ditagih, langsung diambil sama polsek, kan bikin surat ini orang tuanya dipanggil, kepala sekolahnya dipanggil. Jadi di wilayah Jakarta Selatan itu jika ada bocil ketangkap di masih sekolah, itu KDM ini ditarik dulu. Ya, kami bersurat ke Sudin Dinas itu ya. Jadi kami itu ya dari Kebayoran Baru bisa juga dari Mampang juga kemarin nggak ada bocil, ini ketangkap ternyata dari sekolah ternama di Jakarta Selatan. Alhamdulillah bisa diungkap karena kita 3 pilarnya kompak dari ormas-ormas yang tahu di depan saya nih yang bantu saya. Kemarin jaga kansa saya diingetin lah sama Ustadz Ahmad Faisal ya. Dan ini di Kafe 1 nih ada geng motor warung ini nih, wah dari Pak Ustadz Faisal ingetin saya. Ini geng motor Madonna dari Jakarta Selatan nih. Memang rada lama karena kenapa? Saya udah kerahkan Popdar yang KDM di Jakarta, belum ada kemarin ternyata anak Depok. Tapi nggak lama keberangkat sama tim patroli presisi. Ya kan, main macam-macam ya itu. Jadi dari call center 110 itu didapatkan informasi dari warga, langsung kita bergerak. Ya, itu makanya kan saya bilang kenapa konsultasi Jaksel itu paling kompak karena membantu hak Kamtipmas. Ya, itu salah satunya tuh yang terakhir kemarin yang di Cilandak-Atau kemarin masuknya pasar Minggu Ragunan itu juga yang saya bilang tadi 32 bocil ya ketangkap dan itu bawa air keras, bawa bom molotov, akhirnya ketangkap alhamdulillah ya. Kalau sampai itu nggak ketangkap kan bikin rusuh itu, mungkin dia lempar bom molotov gimana ya. Itu jadi saya ingatkan lagi saya di sini skupnya Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau yang di wilayah ya saya angkat tangan karena bukan kewenangan saya. Namun kalau memang saya zolim di Jakarta Selatan, kalau mengingatkan saya juga sebagai manusia biasa ya. Ada di sini Abang Bang Agis juga yang sudah mengingatkan saya dan begini. Oh siapa lagi? Makasih ya dari Ketua KDM Jakarta Selatan, dari Kandidat NU juga alhamdulillah ya juga sering Jakarta Selatan ingin menanyakan mengenai fungsi ormas dalam hal riset yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang pastinya sehubungan dengan ketahanan ekonomi, pembangunan, dan sektor-sektor lainnya. Apalagi kita sekarang mau menuju pembentukan global city, pasti harus berdasarkan riset. Ini menanyakan yang kedua mengenai apabila ada potensi kolaborasi maupun partisipasi maupun fasilitasi sehubungan dengan riset-riset yang dilakukan oleh ormas. Terima kasih.
hijauan dan sebagainya. Nah, kita tidak berada kampus gitu ya. Kampus punya SDM-nya apa? Contohnya di pesantren ya. Saya lihat di pesantren ada koperasi. Itu teman-teman ekonomi dari bagian dari itu. Di pesantren dia dididik itu nanam pohon kan ya. Macam-macam kita libatkan anak biologi pertanian. Di pesantren ada koperasi, kita libatkan kampus ekonomi perguruan. Di pesantren butuh apa? Butuh leadership kepemimpinan, kita ambil dari prinsip kolaborasi. Dan itu kita bikin pilot project ya. Jadi kita ukur kemajuannya. Satu lokasi dilakukan riset dan pengembangan berulang-ulang itu menjadi percontohan. Targetnya apa? Ternyata teman-teman berkuliah kalau ini bagus kita akan ajukan untuk PBB menjadi satu bentuk apa namanya komunitas edukasi yang jadi percontohan dunia sampai gitu loh. Dan kita ikut standarnya, jadi bisa kerjasama dengan kampus atau lembaga riset ya. Atau Anda undang dari kampus melatih riset ya. Basisnya apa? Basisnya apa program yang akan dikembangkan oleh organisasi? SDM-nya cukup nggak? Kalau nggak cukup kolaborasi, gitu kan? Dan sebagainya. Banyak ya, bisa gitu ya. Saya ingin ISMI dan yang lainnya ada program unggulan. Prokapi, program unggulannya apa? FKUB, program unggulannya apa? Gitu ya. PKI, program unggulannya apa? Jangan marah-marah terus, marah-marah menjadi masalah ya. Ini solusi. Terima kasih dan Ibu kami. Karena itu izinkan kami selaku panitia untuk memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Ibu narasumber dan Ibu moderator. Mohon izin para panelis untuk menempati posisi pemberian piagam. Kepada Kesbangpol Jakarta Selatan, mohon izin untuk memberikan piagamnya. Ya, berterima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang telah mendukung kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan pandangan baru serta manfaat bagi kita semua. Amin. Mengakhiri kegiatan saya, mengucapkan